Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya kita di materi 2 program pelatihan dan pendampingan bisnis DPMI DPD Banten. Nah, kelas kita seru-seruan, santai, tapi mudah-mudahan nanti tetap serius sehingga harapannya berdampak pada pertumbuhan bisnis sahabat-sahabat semuanya. Nah, kayaknya asiknya kalau di awal yang bisa buka video, buka dulu, kita foto dulu kayaknya ya. Biasanya kalau di sesi akhir lupa, jadi sebagai mood booster juga untuk kita semuanya. Bisa? Bu Ais, bisa sebentar? Bu Julia? Nah. Sebentar. Mbak Betty, kasih aba-aba. Ini spesial, sesi fotonya di awal. Nah, kan jadi cakep-cakep, mulai kelihatan dan alhamdulillah mulai bertambah. Betul ya? Entrepreneur begini ya, WPMI ya. Entrepreneur. PMI gini? Iya, itu simbol entrepreneur. Oke, saya 3, 2, 1, sambil senyum. Oke, terima kasih semuanya. Jadi mudah-mudahan berasa, acara Bun? ditimpuk madu dari Bu Mela nanti baru berasa. Lengkap. Ditimpuk madu dari Bu Mela. Baik, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan mudah-mudahan acara kita siang hari ini berjalan dengan lancar. Kita awali dulu dengan membaca kalimat basmalah dan doa belajar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dan terima kasih bagi yang sudah disiplin masuk kelas kita. Ini adalah atas izin Allah juga, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua yang bisa hadir di kelas yang hari ini, tentunya ini adalah pilihan Allah. Jadi hari ini juga coach kita yang luar biasa sudah dari awal tadi bergabung. Ini Mbak Maria, alhamdulillah sudah mulai bergabung. Mbak Maria dengan es krimnya, silahkan ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nanti bisa kenalan lebih lanjut. Saya sapa dulu. Ini beliau coach kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, beliau adalah Coach Rita Yulianti. Nanti luar biasa aktivitas beliau. Beliau orang yang feeling extrovert. Jadi kalau di pengembangan SDM, feeling extrovert itu kingmaker. Pembuat sukses banyak orang. Penempa yang ulung. Amin. Luar biasa. Terima kasih siang hari ini ya mau sedekah ilmunya yang luar biasa hadir di kelas kita yang istimewa. Nih nanti bisa diintip medsos beliau. Saat ini aktivitas profesional beliau banyak banget. Tentunya beliau adalah ibu rumah tangga juga, tapi ternyata aktivitasnya nih. Beliau komisaris PT Manunggal Kencana Persada. Ini di bidang training, consulting, coaching, ya, mentoring, SDM ya. Coach Rita ya. Kemudian co-founder PT Mutiara Plasindo Sejahtera. Jadi pengolahan bahan-bahan plastik beliau juga ahlinya nih. Kemudian founder Healthy Rice Organic, founder Rumah Nanas, Master G-Coach the Indonesian Board of Grounded Business Coaching. Nah, ini kelas pertama kali kami bertemu 2017 tahun silam ya, Mbak Rita ya. Iya, bahagia sekali bertemu Bunda Ida aku. Ya, dan alhamdulillah bisa jadi soulmate juga berkelanjutan sampai hari ini. Karena katanya sih nggak bisa terbang bareng kalau jenis burungnya itu sama-sama burung tapi jenis burungnya beda, Mbak Rita. Iya, biasanya burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Betul, amin. Luar biasa. Nah, selain itu Ibu beliau juga coach wirausaha OKOC. Nah, ini OKOC besutan Pak Sandiaga Uno. Mbak Rita, kebetulan Pak Sandiaga adalah pembina WPMI. Beliau suaranya nggak kedengeran ya. Beliau 2 minggu yang lalu baru menerima audiensi eksklusif dengan kami pengurus BPMI atas nama kementerian. Suaranya nggak masuk ya. Beliau juga pengelola TPA Khairu Ummah. Nah, ini beliau. Jadi langsung saja tidak berlama-lama
Ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, yuk kita simak bareng-bareng. Udah siap ya, Coach Rita ya? Cek suaranya nggak kedengeran ya? Jelas, Bu. Kedengeran. Jelas, Enggak. jelas. Suara saya, suara Coach Rita, coba. Cek sound dulu. Nggak kedengeran, ibu-ibu kedengeran suara beliau? Enggak. Nggak kedengeran. Ini apa? Headsetnya dilepas saja. Dicoba dilepas. Ini materinya sudah kelihatan. Jadi, coba. Halo? Bentar, cek suara dulu ya. Halo? Ya, ini sambil kita nikmati. Ini meriahnya kelas online. Ya. Belum kedengeran? Ibu yang lain, saya izin mute. Nanti seperti biasa, kalau ada pertanyaan dari awal boleh langsung disampaikan di chat. Ya. Jadi ini materinya cukup panjang, nanti bisa di sela-sela materi. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan. Boleh langsung open mic, boleh langsung di chat. Jadi tetap santai, silahkan tidak nunggu sesi tanya jawab langsung ya. Mbak Rita, silahkan. Kedengeran nggak, Bun? Nah, suaranya kedengeran tapi kecil ya. Coba, punten. Maaf, volumenya ditambah. Nggak tahu kenapa ya. Yang tadi oke sih, di awal tadi. Bentar ya, kita tunggu ini. Jadi tadi pertanyaan Mbak Betty ya, beliau core bisnisnya apa? Core bisnisnya banyak ini. Ya itu landingnya karena sudah memulai lebih dulu ya. Gitu. Setelah fokus sudah berjalan disistemkan bisnisnya. Jadi beliau launching bisnis baru lagi, dibuat sistemnya. Jadi luar biasa. Karena memang kalau pesan guru-guru kami tugas bisnis owner adalah melaunching bisnis. Bun, Oke. udah kedengeran belum, Bun? Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua udah cukup suaranya? Di aku masih kecil sih. Kecil ya? Kecil, Bun. Masih kecil. Nggak apa-apa. Apa ya? Volumenya sudah dioptimalkan? Mana settingnya? Ya, sebentar ya. Ya, jadi beliau beras organik. Nah, silahkan ini saya sampaikan biar nanti bisa saling berjejaring kerjasama ya. Mungkin Bu Ari kafenya butuh beras organik atau yang distributor beras organik, beliau bosnya nih hadir di sini. Gitu. Kemudian punya lembaga training juga tadi Persada Training and Consulting. Kemudian PT Mutiara Plasindo ini geraknya mengelola ini apa namanya limbah. Jadi biji-biji plastik. Ya. Kemudian founder Rumah Nanas, ini beliau yang mengelola, nah itu banyak banget memang. Jadi nanti bisa tapi untuk BMC hari ini, nanti aplikasinya bisa untuk semua bidang bisnis. Ya. Insya Allah nanti akan diberikan contoh-contoh detailnya. Kemudian ya kita eksekusi bersama-sama. Dibuat sesuai dengan bidang bisnisnya masing-masing. Ini sambil menunggu Coach Rita, ngomong-ngomong nih ibu-ibu boleh open mic sambil ngobrol. Masih ada yang kemarin sudah ada berapa ya? 30 lebih ya yang setor bidang bisnis yang mau difokusi, yang mau ditekuni. Masih ada yang ini, masih ada yang galau? Insya Allah nyimak di grup ya. Kalau ada yang ngasih 2, 3 banyak, saya minta difokuskan mau yang mana nih satu dulu gitu. Saya kemarin belum, Bu. Belum masukin kali, Bu.
Oh iya ya. Kirim nanti Bu Rahayu ya. Bu Rahayu berarti fashion ya, Iya, betul Bu. produksi ya. Betul. Produksi baju ya. Atau seragam. Ini Coach Rita juga punya konveksi. Iya. Konveksi Kita punya juga. tim juga Bu kalau emang ada borongan atau yang lebih banyak lagi ya. Berarti itu produksi brandnya untuk brand orang ya, atau Bu Rahayu sendiri? Safira Collection brandnya. Vira Collection. Safira. Oh, Safi. Yang tadi di itu ada di chat. Oh, Safira ya. ya Ibu. Safira Collection. Nah, Sudah 12 tahun Ibu. oh, sudah 12 tahun ini sudah luar biasa nih. Kak, mamangnya nih. Oke. Masih ada yang kemarin setor bidang bisnisnya? Mbak Betty packaging ya. Nanti tinggal dikasih nama tuh Mbak Betty. Packaging apa? Insya Allah kita Bun, punya. suaranya udah ini belum, Bun? Nah, sekarang suaranya sudah oke. Oke. Oke, alhamdulillah. Jadi langsung ya. Ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, yuk kita simak bareng-bareng materi yang penting banget tentang bisnis plan, mendesain bisnis plan. Silahkan Mbak Rita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman dari WPMI. Ini sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih kepada Bunda Ida yang memberi kesempatan kepada saya. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk saya dan juga untuk teman-teman lebih baik bisnis. Aduh, internetku kok nggak stabil. Tadi sudah diperkenalkan saya dengan Bunda Ida ya. Semoga apa-apa yang saya lakukan itu nanti bisa memberi experience berharga buat teman-teman. Bun? Kedengaran nggak ya? Oke, suaranya bagus kok. Share yang saya screen yang di-share dari Bunda Ida kan ya? Iya. Kelihatan? Kelihatan. Ini saya internetnya di sini ada pemberitahuannya kurang stabil. Iya, memang beberapa hari ini sama terus media IndiHome juga sama. Tapi bismillah. Tapi suaranya oke, suaranya kedengaran kok. Oke. Ya. Yang lain mungkin di mute dulu ya. Saya izin mute semua ya. Oke, Mbak Rita boleh di unmute lagi. Halo? Udah, Bun? Oke, silakan. Ya, ini ya kendalanya kalau pembelajaran online seperti ini. Iya, saya ulang, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Rita Yulianti, sebetulnya background saya adalah pendidikan, cuman ternyata saya tidak suka dengan bentuk-bentuk keteraturan yang terus-menerus gitu. Jadi sementara akhirnya lebih terjun ke bisnis gitu ya. Saya founder dari Mutiara Plastindo dulu nih awalnya. Saya bergerak di Mutiara Plastindo, itu adalah bisnis keluarga sebetulnya. Bisnis keluarga yang kemudian kami kembangkan bersama. Kemudian muncul lagi bisnis yang baru yaitu Persada Training and Consulting. Lalu ada Rumah Nanas dan Healthy Rice gitu. Itu perkenalan singkat dari saya. Saya tadi sudah sebagian yang kemarin di-share ke saya belum semua hadir berarti ya Bun ya? Iya, belum semua hadir. Biasanya Anda sudah mulai pada nambah lagi.
Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Langsung aja ya. Yang pertama adalah mengapa sih kita harus belajar bisnis model kanvas gitu. Karena ternyata dari eh, penelitian yang dilakukan oleh university, salah satu hal yang membuat bisnis bertahan lama adalah bisnis model. Yang pertama yang membuat bisnis bertahan lama itu keuangan. Jadi kalau uangnya banyak kayak misalnya Tokopedia atau saya sebut merek nggak apa-apa ya, Tokopedia, Shopee atau apa itu kan mereka bakar uang. Jadi walaupun eee, bisnisnya belum menguntungkan atau apa, tapi ketika mereka keuangannya bagus, maka bisnis mungkin akan bertahan lama gitu. Nah, faktor yang kedua adalah bisnis model. Bisnis model akan berpengaruh sangat besar terhadap kesustainable-an bisnis. Kemudian ada inovasi marketing, inovasi produk, inovasi teknologi, inovasi proses. Nah, karena bisnis model ini menempati urutan kedua berdasarkan data dari University, maka kalau kita mungkin keuangannya agak lemah, mungkin faktor modalnya tidak sebanyak konglomerat-konglomerat, maka kita start dari bisnis model yang bisa kita lakukan ya. Kemudian berdasarkan dari mohon maaf. Ya, bisnis model ini adalah karya dari Alexander Osterwalder dalam bukunya. Aduh, mohon maaf ya, Bun. Ya, ini 10 tahun yang lalu, pada tahun 2010, Alexander Osterwalder itu membuat buku yang berjudul Business Model Generation. Tapi sampai sekarang itu sudah menunjukkan hal-hal yang sangat positif di perusahaan-perusahaan besar. Salah satu hal yang membuat kita mencoba menggunakan bisnis model kanvas adalah yang pertama mudah dibuat. Bisnis model kanvas sangat mudah dibuat. Dia menggambarkan proses bisnis secara keseluruhan, jadi kita lebih mudah. Yang kedua adalah mudah dipahami. Yang ketiga, mudah dikomunikasikan. Ketika kita ingin mengkomunikasikan bisnis kita, entah ke investor, entah ke orang-orang yang kita butuhkan, mungkin dananya, mungkin skill-nya, itu dengan kita memberikan bisnis model kanvasnya saja, dapat dengan mudah kita mengkomunikasikan bisnis kita, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya Google gitu ya. Google kalau kita yang belum paham atau belum melihat bisnis model kanvasnya, kita akan bingung nih dari mana sumber revenue-nya, sumber pendapatannya Google. Tapi ketika kita sudah melihat bisnis model kanvasnya, mungkin kita bisa tahu oh sumber pendapatan dari Google tuh dari ini, dari ini, dari ini. Jadi dia sangat mudah dipahami ketika mengkomunikasikannya. Kemudian fokus, dia berfokus kepada hal-hal yang seperti dia fokus ke customer, fokus ke bagaimana sumber pendapatannya, fokus ke aduh ya Allah, mohon maaf sekali. Kemudian dia juga menunjukkan keterkaitan antar elemen. Jadi antara elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas itu nanti terlihat nih, terlihat keterkaitannya. Nah, dari riset IBM Global CEO Study tahun 2006, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan penggunaan bisnis model itu 60% dapat dilakukan pemangkasan biaya. Kemudian terjadi keluasan strategi. Kemudian fokus dan spesialisasi
terus responsif dalam eksploitasi peluang market atau produk, kemudian berbagai pengurangan resiko modal dan investasi. Kemudian merubah fixed cost menjadi variable cost. Nanti saya jelaskan manfaat-manfaat ini di bisnis model Canvas-nya supaya langsung jelas ya. Nah, ada 4 pilar dalam pembuatan bisnis model Canvas. Yang pertama adalah pilar produk. Bisa di next ke slide selanjutnya. Ya, produk. Jadi nanti di bisnis model Canvas itu akan tergambar produk, kemudian target customer-nya siapa, kemudian infrastruktur manajemennya, kemudian finansial aspeknya. Nah, next Bun. Ini. Saya akan lupa ya Bunda yang share. Ini mohon maaf ya nggak bisa slideshow karena sinyalnya lagi ini juga kayaknya nih. Kalau slideshow nggak bisa next, nggak apa-apa ya? Oh gitu. Iya, oke. Ya, jadi ini agak susah ketika Bunda ini ya. Jadi ada nih pilar 1 produk, pilar 1 customer, ini yang pilar 1, 3, 4 itu yang disebut pilar customer. Kemudian pilar 2 ini pilar produk. Kemudian pilar 6, 7, 8 itu adalah pilar infrastruktur manajemen. Kemudian pilar 9 dan 9 nomor 9 dan 5 itu adalah pilar keuangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Stop share dulu ya, biar ngobrol ya. Ya, sampai Ya. sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan dulu tadi definisi bisnis model, kemudian manfaatnya, kemudian gambaran globalnya dulu, silahkan. Termasuk masih bingung juga boleh nanya, biar nanti nggak bingung. Nah, jadi kita selang-seling ya, Coach Rita ya, nanti paparan materi sambil talk show begini ya, biar seru ya. Saya lebih suka metodenya begitu karena biar tersampaikan gitu. Tergali juga ya masalah di lapangan ya. Iya, agak batuk jadi aduh mohon maaf mungkin suaranya ya. Jelas kok suaranya apa. Silahkan Mbak Betty, silahkan Mbak Betty. Kalau saya sendiri sebenarnya sih masih bingung soal bisnis model Canvas gitu, pemanfaatannya apa semua bisa diterapkan ke semua model bisnis atau gimana Bu? Mbak Betty bisa buka video sebentar biar saya spotlight biar jelas Mbak Betty. Ya silahkan Coach Rita, tadi ada pertanyaan. Jadi apakah bisnis model Canvas itu bisa diterapkan ke semua bisnis atau seperti apa? Makasih Ya, Bu. jadi gini, bisnis model Canvas ini karena saya lupa yang share screen itu Bunda Ida, jadi saya nggak bisa pointer ya, lupa. Jadi kita mau share screen sendiri. Kita mau share apa-apa Bun. Okay. Ya, jadi apa namanya? Kita balik dulu ya, saya jelasin mungkin kecepatan tadi. Jadi gini, bisnis model Canvas ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran secara utuh gitu ya. Secara utuh menyeluruh tentang keterkaitan antar elemen dalam sebuah bisnis. Elemen-elemen itu adalah produk, customer, infrastruktur manajemen dan finansial gitu ya. Itu ada keterkaitan. Nah, bisnis model Canvas ini dituangkan dalam sebuah kertas satu sheet yang mudah untuk dilihat, digunakan dan diterapkan gitu ya. Nah, ini yang membuat itu karena beliau seorang arsitek, Alexander Osterwalder ini, jadi mungkin terlihat seperti kotak-kotak yang seperti desain rumah gitu ya. Dia menunjukkan keterkaitan antar elemen ini. Ini bisa digunakan untuk seluruh bisnis apapun, ya.
Nanti tinggal penerapannya sesuai bisnisnya. Nanti kita bisa memilih. Nanti dijelaskan ke poin-poin berikutnya seperti itu sih. Kalau hanya mempertanyakan apakah ini bisa digunakan untuk seluruh bisnis, bisa. Seperti itu. Ya itu Mbak Betty, jelas ya. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, banyak banget ya Coach Rita ya, namanya bisnis model ya. Itu nanti hitungnya akan banyak banget. Tapi Iya. siang hari ini kita hadirkan yang tadi sederhana, gampang dipahami ya Coach Rita Iya. ya. Ya, yang sederhana aja dulu Bun, yang gampang dicerna. Ya, ini salah satu hal kenapa kita menggunakan bisnis model Canvas adalah karena bisnis model Canvas itu sederhana dan mudah dipahami, mudah dibuatnya juga. Nah, nanti kita jelaskan ini ya. Ini saya jelaskan dulu. Ini ada 9 elemen nih. 9 elemen. Iya ya, susah ya kalau saya yang bukan share screen ya. Bisa share screen, Iya, bisa kok share screen sendiri. Bentar ya. Boleh. Saya Ya lebih leluasa biar bisa ya. ditunjuk-tunjuk. Nah betul. Susah saya jelasin. Ini saya pikir dari tadi ini saya ingatnya saya yang share screen. Ya, nggak apa. Ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya semangat. Ini kita sudah pilihkan BMC ini yang paling sederhana. Dan saya juga mengcoaching bisnisnya anak SMP loh, pakai BMC. Itu hasilnya keren-keren banget. Salah satunya nih putrinya beliau, putrinya Coach Rita. Ini mau lulus SMP, BMC-nya sudah keren. Yang bilang keren bukan saya sebagai coach-nya, tapi ternyata dipresentasikan di beberapa coach bisnis juga, mereka anak SMP sudah bisa membuat seperti ini gitu. Artinya nalar anak SMP pun sudah bisa. Jadi semangat ya, yang kita emaknya anak-anak insya Allah akan mudah untuk memahami dan nanti membuat untuk bisnis kita masing-masing. Mau share screen sendiri? Bentar, Bun. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Di saya. Bentar. Kok saya nggak bisa lihat screen-nya ya? Tapi kelihatan sih di ibu-ibu semua kelihatan, di saya kelihatan. Oh gitu. Oke. Jadi gini, ini yang disebut saya udah menunjukkan ke ini belum? Karena saya nggak bisa lihat nih. Sudah. Iya. Udah yang ke ada poin model kanvasnya. Iya, sudah. Udah ya. Jadi gini, ini Bun yang saya tunjuk nomor 1 bukan? Betul, iya. Oke. Saya nggak bisa lihat ininya. Sebentar. Ya, ini yang disebut bisnis model kanvas. Kanvas itu kan tempat menggambar gitu ya, tempat menggambar. Nah, ini yang dibuat oleh Alexander Osterwalder adalah bisnis model. Bisnis modelnya itu ada banyak sebetulnya. Nah, cuman yang kita buat hari ini adalah yang bisnis model kanvas yang Alexander Osterwalder buat gitu. Jadi ada beberapa, ada yang bentuknya segitiga, ada apa. Cuma yang kita lebih mudah dan lebih menggambarkan sebuah bisnis adalah ini. Ini poin 1, 1, 3, 1, 4, 3 adalah poin customer, pilar customer. Jadi harus ada dalam bisnis model kanvas. Kemudian nomor 2 ini adalah produk, gitu ya. Kemudian nomor 6, 7, 8 ini adalah namanya infrastruktur manajemen. Kemudian 9 dan 5 ini adalah aspek keuangan. Itu semua ada di bisnis kita kan. Bisnis apapun itu ada di situ. Keterkaitan antar elemen ini. Kemudian Coach Rita boleh ditunjukkan nanti yang slide contohnya kali ya, biar ibu-ibu kan ini banyak yang masih pemula, jadi bisa ditunjukkan slide yang jadinya dulu, baru nanti dibahas ke atas lagi ya.
Tapi bingung nggak ya malahan? Ini saya jelaskan dulu deh pilarnya. Oh, ya, silahkan. Pilarnya ini ya, mungkin ini terus kita langsung ke ini, nggak usah gamenya dulu ya Bun. Gamenya nanti aja. Nah, di yang tadi kesini nih, ini gimana ya, biar saya juga bisa lihat. Jadi gini, customer-nya, kita mulai gini, sebetulnya dalam pembuatan bisnis model Canvas ini, kita bisa mulai dari nomor mana saja. Kenapa saya bilang bisa mulai dari mana saja? Karena tergantung kesiapan kita. Tapi kalau yang baru start mau mulai bisnis, sebaiknya dimulai dari poin nomor 1. Kita memikirkan siapa customer kita. Kalau misalnya teman-teman bisnisnya sudah berjalan, mau pengembangan bisa dimulai ketika misalnya teman-teman punya resources atau melihat peluang-peluang yang ada di sekitar. Seperti saya ketika melihat peluang ada nanas di saya itu dari Pemalang gitu ya, Pemalang Jawa Tengah, itu ada nanas yang sangat melimpah gitu ya, nanasnya juga enak. Nah itu saya melihat peluangnya. Jadi ada di sini nih, ada di Key Resources. Dari Key Resources itu kemudian saya kembangkan, saya cari marketnya ke sini. Gitu. Jadi untuk pengisian ini nanti bisa dari mana saja. Kita lihat ke bawah ya, bagaimana cara mengisinya. Nah, ini. Yang pertama adalah bidik siapa target pembeli produk Anda. Gimana cara mencari target marketnya? Bisa dari psikografik, bisa dari demografi, bisa dari sosial grafik, bisa dari behavior, bisa dari interest. Itu apa sih? Gini, kalau menurut teman-teman produknya itu hanya bisa dijual di wilayah perkotaan, itu berarti dari segi demografi. Cari demografinya. Kemudian bisa kalau misalnya produknya bisa dijual dari untuk kalangan menengah ke atas, berarti dari sosial grafiknya gitu. Semakin kita spesifik menjelaskan siapa target market kita, maka itu akan menjadi semakin baik gitu. Saya buka pertanyaan untuk cari target market. Silahkan teman-teman. Silahkan nih. Berarti per ini aja ya, per poin ya. Sekarang kita membahas target market. Boleh stop share dulu, Mbak Rita. Biar interaktif ya. Iya. Saya lagi boleh nggak, Bun? Boleh, 7 kali lagi juga boleh. Silahkan langsung. Saya lebih ini ke pertanyaan-pertanyaan mungkin karena coaching ya. Ya karena kalau target itu kan kalau pernah dapat ilmunya dari Coach Fahmi, kita analisis kebutuhan pasar gitu ya. Nah kita mencari sumber informasinya itu target yang kita mau jual itu yang paling akurat tuh dari mana ya Bun? Ini Bu Betty ya? Betul Betty. Iya. Jadi gini, kalau kita dari market misalnya belum mulai bisnis gitu ya, kita ingin mencari target market. Nah, maka yang pertama adalah bisa dengan riset. Riset itu bisa dilakukan melalui Google Trend, melalui riset secara langsung, dengan kuesioner, dengan apa, dengan data-data dari pihak periset, itu bisa dilakukan gitu. Ketika kita berada di suatu lingkungan gitu, kemudian kita melihat gitu. Kalau menurut sebagian besar coach itu biasanya mereka jangan cari target market untuk jangan cari market untuk produkmu. Gitu ya. Tapi kita menemukan market, kemudian baru kita tentukan produknya. Bingung nggak? Saya kayaknya jelasinnya hari ini agak berlibet. Agak bingung sih, Bun. Jadi jangan cari market untuk produkmu, karena itu kesulitan gitu. Kalau gitu kita harus aktif lihat peluang ya, Bu? Iya,
lihat dulu peluang. Jadi misalnya nih kita ada di pengajian, terus kita lihat nih orang-orang tuh butuh apa sih? Barulah kita cari produk yang sesuai untuk market kita. Kalau kita udah Seperti punya itu produk, lebih. Nah, itu kalau sudah punya produk, itu berarti beda lagi. Kalau sudah punya produk, kita harus memahami value produk kita. itu kalau Value-nya di mana? kalau di bidik customer itu siapa customer kita itu kalau yang kita sudah punya produk kita baiknya pakai yang apa? Yang psikografik, demografik atau yang mana tuh Mbak? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi misalnya gini, dari fisiknya misalnya kayak yang saya share screen lagi ya Bun ya. Saya share screen lagi buat menjelaskan ya, supaya lebih mudah. Iya, silahkan. Silahkan ada pertanyaan ya, langsung ya, terkait customer ya. Ini nih. Jadi kita mau main B2B atau B2C kah? Mau main B2Z atau mau menyasar ke segmen kelas menengah, atas, atau bawah gitu. Intinya customer tuh ke situ. Bentar. Contohnya kali ya, Mbak Rita ya, Ini kalau saya langsung ke B2B, studi kasus ya. nih. Ya. Kelihatan kan ya? Sudah kelihatan. Tadi sebentar yang terkait B2B atau mau B2C, B2B itu artinya kan bisnis ke bisnis ya. Bisa dikasih contoh dulu nggak produk-produk yang B2B, jadi bisnis gini. ke bisnis ya, bisnis ke langsung ke customer. Iya, jadi gini, ketika kita sudah punya produk nih, berarti kita ada di sini nih. Jadi intinya bisnis ini adalah menyampaikan value, kan? Nih bisnis kita ada di sini, kemudian kita mau menyasar ke target market yang mana, ini disesuaikan dengan value kita. Kalau misalnya saya membuat baju muslimah remaja, maka sasaran produk kita berarti ke remaja. Terus sudah pasti ini muslimah. Nah, kita lihat lagi harga produk kita itu berapa. Misalnya kalau misalnya harga produk kita 1 juta ke atas, apakah ini bisa diterapkan ke segmen market yang mana? Seperti itu dijelaskan nanti di sini nih. Mulai dari secara fisiknya, dia misalnya apakah produk kita cocok untuk laki-laki atau perempuan, apakah produk kita itu untuk anak kecil, remaja, dewasa, itu namanya dari segi psikografi. Kemudian misalnya dari segi keuangannya, kita mau menyasar yang mana nih? Segmen target bawah, menengah, atau atas. Nanti itu kenapa yang pertama kita lakukan adalah mencari customer segment, karena ini nanti berpengaruh terhadap, kalau kita belum punya produk, maka ini akan berpengaruh terhadap nanti cara kita menyampaikan iklannya, cara bahasa kita. Tidak mungkin kalau misalnya bahasanya ke anak-anak dengan ke orang dewasa, cara iklannya bahasanya harus dibedakan gitu. Semakin spesifik customer segmen kita, maka akan semakin baik. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Ya kayak misalnya gini, Bun. Saya lagi mau coba bisnis kerdus. Awalnya packaging, kerdus sepatu. Ya betul, packaging kerdus untuk sepatu. Cuman saya melihat peluang teman-teman kuliner untuk packagingnya itu butuh juga. Jadi saya sedang berusaha untuk mengambil peluang itu. Jadi itu saya mau cari seberapa besar sih yang membutuhkan itu. Nah itu saya carinya yang seperti itu kurang lebih ya Bun ya? Ya, nah ini yang disebut melihat peluang. Jadi sudah menemukan marketnya duluan, baru nyari produknya yang sesuai. Ini akan lebih mudah masuk ke pasar daripada yang kita udah punya produk nih. Kalau berangkat dari produk, kita akan kesulitan nyari market. Misalnya, pokoknya saya bisanya ini, bisanya saya membuat ini, baru nyari marketnya. Itu biasanya akan lebih sulit dibanding yang ketika itu Bu Betty sudah melihat nih peluangnya. Oh,
saya ada di lingkungan UKM. Kemudian saya lihat semua teman-teman saya pasti butuh packaging gitu kan. Nah, saya punya resources untuk itu. Ya sudah, akhirnya jalankan untuk melihat data-data siapa yang kira-kira akan menggunakan packaging, sudah pasti dong. Nanti ini yang disebut bisnisnya B2B nih. Itu Bisnis to B2B masuknya bisnis. ya. Masuknya bisnis to bisnis. Nah, nanti dari situ Bu Betty bisa apa namanya nah, nanti ketika itu sudah dilakukan, riset untuk melihat seberapa banyak sih sebetulnya para UKM di misalnya sasarannya Bu Betty saat ini misalnya masih mau di Jakarta aja gitu ya. Itu bisa dilihat dari lembaga riset, data statistik, Itu atau dari apa? Google Trend. Linknya apa, Bun? Maksudnya biar saya juga tahu kebutuhan orang-orangnya. Gimana? Gimana Bu Betty? Link risetnya apa yang paling akurat? Karena saya coba-coba cari, kayaknya nggak sesuai gitu yang saya mau. Dari statistik, dari Balai Pusat Statistik BPS. Kita kan biasanya ada Balai Pusat Statistik itu kan melakukan riset itu kan dari datanya dari pemerintah ya. Itu biasanya mereka pekerjaannya apa, di rumahnya ada berapa orang gitu. Itu semuanya ada gitu. Dari Balai Pusat Statistik bisa dicari di itu atau dari Google Trend. Google Trend itu nanti bisa kita search kata kuncinya. Misalnya kardus gitu ya, packaging kardus. Ada berapa banyak sih yang nyari? Itu kita bisa lihat tuh. Kalau misalnya, oh ternyata ada 1 juta orang yang nyari packaging gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan data itu. Atau misalnya dari Shopee aja deh, dari Shopee. Atau dari Tokopedia, itu kan ada, semuanya ada. Kita ketik aja search kata kuncinya yang mau kita jual. Misalnya kardus. Ya udah kita ketik kardus. Ada berapa banyak orang yang nyari di situ kelihatan dari Google Trend. Nah, ini untuk teknis harus praktek langsung. Harus pakai laptop dan ini nanti di digital marketing nih bisa untuk riset kata kunci, riset apa. Tapi intinya saya kasih clue-nya itu bisa pakai Google Trend. Kata-kata kunci ya, karena biar langsung ke titik produknya. Ya, gitu. Iya, kalau untuk melihat seberapa besar jumlah orang yang bekerja sebagai UKM atau usahanya adalah berjualan gitu ya, bukan sebagai karyawan, itu bisa melalui Balai Pusat Statistik. Kalau untuk melihat seberapa banyak produk itu dipakai, itu di Google Trend. Jadi langsung kata kuncinya. Ya itu tadi, misalnya Bu Betty kardus. Wah itu peluangnya banyak banget karena tahu kan teman-teman semua pasti yang UKM butuh kardus, packaging, kayak gitu sih. Terima kasih ya. Iya. Nah ini Mbak Rita, nambah masih customer ya. Ini kebanyakan anggota WPMI kan banyak banget yang di kuliner. Oke. Jadi sudah punya produk, produknya kuliner, sudah jalan. Nah ini ke customer bagaimana biar lebih membidik, lebih fokus, lebih segmented. Karena bisa jadi Mbak Susan juga punya produk, nanti Mbak Iis misalnya sama-sama WPMI dan tetanggaan sebelah, itu juga kuliner juga. Bagaimana biar semuanya itu maju membidik customer-nya. Oke, baik. Jadi untuk bisa kita menyampaikan value produk kita dengan baik, itu kita jadi gini, market kita akan ketemu kalau kita tahu value produk kita. Namanya unique selling proposition. USP-nya ditemukan dulu. Kalau memang sudah ada produknya, USP-nya ditemukan dulu. Dari misalnya produk sama-sama produk apa ya? Misalnya produk beras deh, produk beras ya yang saya paham gitu ya, produk beras. Ketika saya mengenali produk saya adalah produk organik yang tidak semua orang mungkin masih menganggap mahal gitu ya, masih menganggap mahal, maka saya tidak akan menyasar kelas menengah ke bawah. Gitu. Tapi saya menyasarnya kelas menengah ke atas. Itu ditulis nih, nanti di target customer ditulis. Target customer saya adalah orang kelas menengah ke atas dengan penghasilan sampai spesifik itu lebih bagus. Gitu.
Tapi kalau misalnya saya jualannya beras yang murah, saya jualannya beras yang orang yang penting kenyang, maka mainlah kelas menengah ke bawah gitu. Karakteristik orang kelas menengah ke bawah seperti apa? Kan kita harus temukan tuh. Jadi setelah kita menemukan siapa target market kita adalah menemukan di mana tempat mereka berkumpul. Kayak misalnya anak-anak muda itu tempat berkumpulnya misalnya di sosial media pasti beda dengan orang-orang tua mungkin lebih ngumpul di Facebook gitu ya, di Twitter atau di LinkedIn. Nah, Gue sedangkan orang tua deh. harus diakui sih Bu. Ya, lanjut nih biar nggak ngantuk. Berarti ini ya mama yang ngumpulnya di Facebook itu adalah kita orang tua, tua semangat muda ya. Jadi tetap semangat. Enggak, intinya sih umur ya sebetulnya itu termasuk ke behavior orang-orang yang di Facebook itu behaviornya biasanya karena suka membaca. Nah, anak-anak muda ini lebih suka saya jelaskan semuanya psikografiknya sampai apa, tapi kita harus menentukan misalnya laki atau perempuan. Produk kita untuk laki atau perempuan. Kalau misalnya jual mukena, kan nggak mungkin target market kita laki-laki gitu ya. Nah, target market kita tulislah perempuan. Mukenanya desain anak muda atau yang memang desain untuk ukuran dewasa pasti beda marketnya. Tulis lagi di target market itu, misalnya wanita dengan usia sekian gitu. Seperti itu sih sebenarnya gampangnya tuh semakin kita spesifik mengenali siapa target market kita, maka itu akan semakin mudah kita menyampaikan value produk kita. Dan dikenali juga sebelum itu ya kenali dulu value-nya. Kalau value-nya sendiri nggak kenal, maka itu akan kesulitan. Seperti Oke, itu, Bun. iya terima kasih. Jadi ini ya teman-teman yang karena banyak banget yang kuliner. Jadi pastikan kuliner kita value produk keunggulannya bedanya dengan produk orang apa ya. Oh iya, satu biasanya teman-teman kuliner itu kalau dibilang value-nya itu enak. Kalau kuliner Paham kali enak. value itu apa kali Bun? Value apa sih? Keunggulan produk. Iya, jadi kita kebiasaan ya pakai istilah-istilah dalam bahasa Inggris karena bukan lebih keren sih, tapi maksudnya agak susah di-Indonesiakan gitu. Jadi sebenarnya uniknya, keunikan dari produk kita itu apa? Nah, sebelum unik, kita temukan dulu produk fit-nya. Produk fit-nya itu kalau enak, kalau makanan nih enak, bersih, higienis itu sudah harus. Itu bukan value, bukan keunikan. Tapi memang harus ada di dalam produk kuliner. Nah, baru setelah itu temukan keunikannya udah enak, tapi enaknya saya misalnya kalau soto, saya enaknya pokoknya saya dari dada ayam berkualitas sebelah kanan misalnya. Contoh aja gitu ya. Setelah enak baru temukan yang lebihnya, lebih dibanding yang lain. Nah, untuk mencari apa keunggulan, apa keunikannya gitu. Ini dijelasin langsung ke itu lagi atau masih mau diskusi? Boleh lanjut ya. Lanjut dulu ya Bun ya. Sahabat ya, Lanjut ada dulu ya. 9 soalnya. Iya, lanjut silahkan. Baiknya bisa masing-masing sambil nyatet ya. Yang pertama tadi customer target market. Dilanjutkan silahkan Mbak Rita. Ya. Saya udah nggak share screen kan ya? Oh, boleh saya bantu share screen ya? Share screen dari yang ini aja dulu lagi, Bun. Yang Ini sudah. ya Ini. saya nggak apa-apa, saya ini dulu lagi supaya lebih Oke, ini ya. Dari sini lagi. Jadi intinya target market ini adalah kita mau jualan kemana, siapa yang kira-kira mau beli.
dengan produk yang sudah kita punya. Kalau belum punya produk, maka riset dulu produk apa sih yang dibutuhkan oleh orang gitu. Kalau kita misalnya sudah menyasar kita mau jualan ke segmen kelas menengah atas, maka kita cari produk-produk yang mereka butuhkan. Kayak misalnya iPhone, atau kita kosmetik yang mahal gitu. Baru itu namanya kita sudah menemukan marketnya duluan, baru kemudian nyari produk yang sesuai gitu. Jangan cari market untuk produkmu gitu, tapi carilah produk untuk marketmu. Yang tadi B2B itu business to business gitu ya. Jadi ketika misalnya jualannya tadi kayak Bu Betty nggak eceran jualannya partai besar, itu biasanya business to business. Kemudian kalau yang ya jual satu-satuan itu biasanya langsung bisnis ke customer. Kemudian ada lagi yang jualannya antar pemerintah atau kita jualnya ke pemerintah, kayak misalnya beras kemarin kita banyak dibutuhkan oleh pemerintah untuk menormalkan harga untuk menormalkan harga beras, maka kita jual ke pemerintah, itu yang disebut B2G gitu. Nah, riset tuh calon customer idealnya. Siapa yang mau ngeluarin uangnya? Siapa kadang-kadang penggunanya itu bukan yang mengeluarkan uang. Contohnya, makanan kucing. Makanan kucing penggunanya adalah kucing, tapi bukan target market kita bukan kucingnya, tapi si pemilik kucing. Nah, kemudian dianalisis tuh usianya laki atau perempuan, tinggalnya di mana, ngumpul-ngumpul di sosial medianya di mana, budayanya seperti apa, ketertarikannya, influencernya gitu. Influencernya tuh misalnya dia idolanya siapa, apakah kayak kami yang G-Coach tentu influencernya misalnya Coach Fahmi atau Pak Tung Desemwaringin atau Mas Jaya Setiabudi gitu. Nah, itu influencer kami. Nah, kalau misalnya di UKM yang masakan misalnya, siapa tuh? Nah, itu disasar tuh kita tentukan siapa nama-namanya. Kalau misalnya yang kue-kue gitu kan ada Bu Siska Switomo misalnya, seperti itu. Jenis kelaminnya, usianya, hobinya apa, Mbak, aku mau nanya komunitasnya. dong, Mbak. Oke, Mbak, baik. jadi kan gini, kalau saya kan bisnisnya es krim. Nah, sebelumnya saya es krimnya tuh yang biasa, yang manis gitu kan. Target yang sebelumnya adalah anak muda ya, udah pasti. Nah, sekarang saya tuh mau bikin yang sugar free gitu loh. Sugar free, low fat, dan itu kan kalau menurut saya nih 40 tahun kita gitu kan, ya 35 tahun lah. Tapi kan anak muda zaman sekarang juga dia kan agak lebih concern juga dia terhadap kesehatannya mereka juga. Jadi saya tuh bingung, targetnya saya jadi ada 2 nih gitu loh. Oh, gitu. Jadi kalau kayak gitu gimana ya? Yang menentukan target itu kan selama ini kan saya sendiri gitu kan. Iya. Jadi gini, Ya, karena ketika kita saya paham gini. Jadi ketika kita punya beberapa target market, maka yang penting adalah cara komunikasinya. Cara komunikasinya. Jadi kita bikin beberapa iklan. Saya ambil contoh Milo ya, Milo. Saya ambil contoh Milo. Milo itu ada yang bentuknya Coca-Cola deh, Coca-Cola. Coca-Cola itu ada yang bentuknya botol. Yang itu anak muda banget dipegangnya gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya kaleng. Kemudian ada yang ya intinya dia menyasar beberapa target market. Cara iklannya beda-beda. Iya. Nah, itu kalau misalnya Ibu punya 2 target market, satu concern-nya tadinya mau ke orang tua. Nah, ini sebenarnya kenapa sih kita harus spesifik karena berkaitan sama penyampaiannya, cara penyampaiannya. Nah, dengan apa Nah, sih
redaksinya gitu ya kalau saya Iya, nanti kayak misalnya kita mau menyampaikan dalam bentuk video iklannya dalam bentuk video. Maka ketika ini untuk bikin iklan itu jangan ambil dari misalnya produk ini saya itu sugar free apa-apa, tapi apa sih emosi apa sih yang didapat dari itu? Misalnya lebih sehat, bisa main sama cucu, bisa ya itu emosinya yang diangkat gitu. Nah, ini kan nggak cocok nih kalau iklan bentuk seperti ini untuk menyasar anak muda. Iya, Nah, betul. makanya kita buat yang iklannya dua model dengan 2 kemasan. Warnanya nih, misalnya kita menyasar 2 target market, laki-laki dan perempuan. Maka warnanya bedain. Antara laki-laki dan perempuan harus berbeda. Dia Jadi laki-laki banyak. matanya lebih suka melihat warna hitam, biru. Nah, makanya kita bikin kemasannya bentuknya yang disukai laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, ya kita buat warnanya menyesuaikan. Kalau misalnya ini ya harus girly, harus feminim, seperti itu. Tujuannya itu. Nah, nanti kalau misalnya Ibu mau bikin dua cara komunikasi yang berbeda dengan model iklan yang berbeda. Jadi untuk video ya modelnya harus beda. Untuk yang target kelas kelas 35 tahun sampai 55 gitu ya, sama kelas yang anak muda yang care sama kesehatan itu dibedain. Gitu aja sih. Jadi makin banyak targetnya, makin banyak biaya juga ya Mbak, ternyata. Betul. Makanya kalau misalnya kita masih terbatas, satu dulu. Satu dulu ya. Satu Iyalah. dulu. Ini kenapa kita spesifik menyasar ke target, karena sebetulnya semua orang bisa jadi target market kita. Tapi karena keterbatasan sumber daya, resources, Ya. maka satu saja dulu gitu. Jadi ibaratnya kita mau menembak burung di pohon gitu ya. Itu ada 9 burung, kita mau tembak semua sementara kita punyanya cuma 1 peluru. Iya. Nah, seperti itu. Jadi satu dulu. Nanti kalau satu udah kena, kita dapat amunisi lagi, satu lagi tembak lagi gitu. Seperti itu sih. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang ini? Atau masih bingung? Saya kayaknya jelasinnya agak berantakan banget hari ini ya. Apa sambil nanti masalah-masalah yang dihadapi sih jadi ya lebih enak. Iya. Mungkin ada yang ini ya, Bun. Bentar saya mute all dulu. Tadi ada yang bocor ya, silakan. Udah ya. Jadi silakan cukup ini ya untuk customer ya. Nanti kan di mentoring akan didampingi juga sampai harus tadi dengan 1 peluru bagaimana kita bisa fokus target marketnya 1 dulu. Oke, Halo? cukup. Cukup ya. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu Mbak Rita. Ya. Halo? Masih di mute? Mbak Rita masih di mute? Oke. Maaf, lupa juga ternyata yang share screen aku ya. Kita lanjut ya, Ibu-ibu, teman-teman. Tadi sudah selesai target market, belum selesai tapi nanti akan lebih tergambar saat praktek ya. Nah, ini untuk lebih memudahkan teman-teman mencari target market, saya buatkan formnya. Nih, di bawahnya. Yang bawah, Bun. Oke. Di bawah itu ada namanya, kita nyebutnya buyer persona. Ini ya? Iya, ini akan sangat memudahkan kita nih. Nanti teman-teman bisa ini baca sendiri ya, saya udah jelaskan di sini nih. Udah lebih jelas tantangannya apa sih, kecemasannya apa, kecemasan tuh jadi ini pain dan gain-nya gitu ya. Tadi kalau misalnya es krim low fat gitu, kecemasannya gendut apa gitu ya. Ya ini bisa digali lagi nih nanti. Ini akan sangat memudahkan teman-teman dalam mencari buyer personanya. Buyer persona itu customer kita.
Nah, di yang tadi 9 Bun, Ini ya. Bunda Ida fokus ke sini, ya ke situ aja dulu ya Bun. Oke. Biar aku lebih mudah menjelaskannya. Nah, tadi yang pertama kita sudah tentukan adalah calon customer, kemudian target market gitu ya. Tadi target market. Kemudian yang kedua adalah kita cari produknya. Produk ketika kita sudah menemukan customer-nya, customer kita misalnya saya mau menjual ke orang kaya, kelas menengah atas, dengan penghasilan sekian, perempuan, dengan dia ngumpulnya misalnya di IG atau di Twitter gitu ya. Nah ini sini udah ketemu nih, udah ketemu. Kalau udah ketemu kita cari produknya. Nomor 2 ya. Nomor 2 kita cari produknya. Produk apa yang sesuai untuk customer ini? Misalnya kita kalau ini adalah yang pertama kita harus menemukan diri kita dulu. Kesukaan kita apa? Gak mungkin kita misalnya jualan hal-hal yang kita nggak suka. Misalnya saya Muslim, tapi customer saya ini kebanyakan orang, saya target orang Cina, terus yang non Muslim ini. Kemudian kita value produknya, kita mau jualan daging babi kan nggak mungkin. Jadi di poin kedua ini tugasnya adalah yang pertama menemukan passion kita di mana. Ketika sudah menemukan passion, kemudian tentukan produknya. Setelah menentukan produknya, kita temukan value-value dari produk kita itu apa saja sih. Yang pertama dari keunggulan, misalnya dari segi harga. Keunggulan kita dari segi packaging, dari segi apapun itu bisa disampaikan di sini. Kemudian setelah itu, setelah kita menemukan produk, di nomor 3 ini kita akan menyampaikan kepada customer gimana caranya produk kita sampai ke customer. Ini namanya channel distribusi, channel. Ya, channel. Nah, channel ini ada 3. Ada channel distribusi, ada channel informasi, gitu ya. Ada channel transaksi. Contohnya apa? Nih, contohnya untuk channel transaksi itu misalnya, untuk channel promosi dulu ya. Untuk channel promosi, misalnya kita promosinya mau di mana nih yang sesuai target market kita tadi. Target market kita itu ternyata misalnya orang tua, orang yang sukanya ngumpul di Facebook, maka channel promosi kita misalnya pakai Facebook. Atau channel kita, atau target market kita itu adanya di IG, maka channel promosi kita gunakanlah IG. Apapun itu dimaksimalkan, pakailah omni channel. Jadi dari berbagai macam channel bisa digunakan untuk promosi gitu ya. Bisa pakai ads, bisa organik. Kemudian dari channel promosi ini ada channel promosi, kemudian ada lagi channel distribusi. Channel distribusi contohnya di beras saya, misalnya kita pakai reseller atau kita kirimkan ke toko-toko atau ke supermarket. Maka supermarket itu adalah channel distribusi saya. Intinya adalah channel ini adalah bagaimana caranya produk kita ditemukan oleh customer. Entah produk informasinya, entah produk secara fisiknya, entah produk secara transaksinya. Misalnya di marketplace kita bisa temukan produknya, itu namanya channel transaksi. Channel saya kira jelas semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dari channel, kita masuk ke nomor 4 nih. Nomor 4 adalah gimana caranya pelanggan atau customer yang sudah tahu ini balik lagi atau repeat order. Jadi yang tadinya cuma customer, kemudian dia akan balik menjadi pelanggan tetap gitu ya, menjadi pelanggan, menjadi lebih cinta. Makanya gambarnya itu hati, lebih cinta. Mohon maaf di sini azan, kita berhenti dulu sebentar ya. Ya, oke Mbak.
Ya, sini juga Hajan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya, saya share screen lagi ya. Heeh. Ya, silakan. Jadi ada di nomor 4 ini adalah channel bukan channel ya, mohon maaf. Ini adalah hubungan pelanggan atau customer relationship. Jadi gimana caranya menjaga hubungan pelanggan itu supaya lebih berkelanjutan. Ini bisa misalnya pakai grup WA atau setelah customer beli, misalnya kita follow up lagi, menanyakan bagaimana, apakah puas atau apa. Nah ini cara menjaga hubungannya dengan pelanggan itu seperti apa. Atau misalnya kalau yang teman-teman biasa ke supermarket ada kartu member, itu juga cara menjaga customer relationship. Tuh. Nah, ini harus ditemukan dulu karena ini berkaitan dengan cara distribusinya, cara menjaga hubungan dengan pelanggannya. Setelah dari ini, kita masuk dari bisnis kita itu ke revenue stream-nya. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu bagaimana caranya kita mendapatkan uangnya. Misalnya, 1 dengan penjualan produk secara langsung. Ada lagi yang misalnya penjualan produknya pakai reseller dan distributor, maka penjualan produk melalui reseller dan distributor. Ada lagi misalnya nggak jualan produk, tapi jualan franchise-nya. Atau misalnya dari yang menulis buku ya, seperti Bunda Ida, itu misalnya dapat revenue stream-nya dari royalti. Nah, ini dituliskan semua nih. Dari bisnis kita, dari bisnis yang sudah dibuat di poin 2 ini, kira-kira akan mendapatkan revenue stream dari mana saja. Itu dituliskan. Dan sebaiknya untuk menuliskan di bisnis model Canvas ini 1 sticky note, ya kalau bisa pakai kertas kecil-kecil itu ya, 1 sticky note untuk 1 customer. Karena nanti dari 1, itu sebenarnya ini kan hanya ringkasan ya. Pendetailannya tadi seperti yang buyer persona itu untuk customer, itu kan ada detail lagi tuh. Nah, sebaiknya satu poin dengan 1 sticky note. Gitu. Nah, kemudian ini setelah tahu sumber penghasilannya dari mana, kemudian kita cari di nomor 6, aktivitas apa saja nih, nomor 6, key activity atau aktivitas utama apa saja yang kita lakukan untuk menciptakan produk, untuk menyampaikan channel ini ya, untuk menyampaikan produknya, untuk menjaga hubungannya dengan pelanggan, aktivitas apa saja nih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi aku share screen dari aku ya, Bunda Ida mungkin bisa share screen ya. tentang yang Oke, key ya. activity. Ya. Nah, sebelum ke key activities, ini ada pertanyaan di kolom chat masih terkait dengan produk, Mbak Rita. Oke, baik. Ya, ini dari Bu Iis nih. Tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana kita menciptakan produk, bagaimana dengan saya yang masih terkendala, misalnya terkendala produksi, kemudian terkait dengan SDM. Dibahas yang terkait produksi dulu ya. Bu Iis boleh disampaikan? Pertanyaannya Silahkan, secara ya. langsung aja nggak apa-apa? Langsung aja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, dengan pemaparan yang tadi yang di pertama masalah pemasaran atau bagaimana cara Target kita market.
target market itu. Nah, untuk sementara ini sih alhamdulillah ya target market saya udah ketahuan gitu. Nah, dengan produk saya ini alhamdulillah hampir untuk semua kalangan. Maksudnya karena produk yang saya buat itu adalah makanan. Nah, di sini Sebentar Bu, Heeh. boleh tahu produknya apa? Kenapa untuk semua kalangan gitu? Makanan ringan, keripik, sejenis keripik gitu. Sejenis keripik. Oke. Nah, saya itu Silakan. ada 2 produk yang saya tekunin sekarang, yaitu Kripmo sama Kripsang, yaitu keripik pisang. Nah, untuk keripik pisang ini alhamdulillah peminatnya juga banyak dan untuk keripik cimolnya juga banyak. Nah, saya ini Iya. terkendala dengan produksi ya. Dengan produksi itu saya terkendalanya dengan SDM-nya. Jadi peminatnya banyak untuk sementara ini, tetapi untuk produksinya sendiri saya ini terkendala gitu, Keteteran. keteteran. Nah, saya ini belum bisa apa ya namanya, memanage gitu ya. Bagaimana supaya produksi itu terus dan pada saat konsumen meminta itu apa namanya, produk itu tersedia gitu setiap saat gitu ya. Iya. Oke. Untuk yang masalah SDM kita bahas nanti ya Bu di Key Resources. Nanti ya kita bahas di poin nomor 7. Sementara saya jawab dulu untuk yang target market. Ibu sebetulnya target marketnya belum clear ketika menyatakan semua orang adalah market saya. Gak bisa. Kalau misalnya semua orang market saya, itu nanti komunikasinya tidak sampai. Karena apa? Karena nggak ada produk untuk semua orang, nggak ada. Walaupun itu makanan, walaupun semua orang suka gitu. Contohnya ya, ada makanan Korea misalnya, makanan Korea yang lagi happening sekarang. Itu tidak semua orang bisa kita sasar gitu, walaupun makanan itu bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, ini berkaitan dengan cara komunikasinya tadi. Kalau misalnya keripik mau untuk orang tua gitu kan, mungkin bisa dibikin lebih renyah, lebih kriuk banget gitu. Atau untuk yang anak muda bisa dibikin pedes banget. Nah, ketika kita semakin spesifik, menyasar ke orang tertentu, maka kita akan semakin mudah jualannya. Karena kita jelas nih, kita mau mengambil target market yang ini dengan cara komunikasi seperti ini. Dan tahu mereka ngumpulnya ada di mana. Kalau Ibu bilang semua orang, itu akan kesulitan. Jadi, ayo coba digali lagi nanti. Digali lagi apakah produk keripik saya ini, oke semua orang suka, tapi yang biasa beli siapa? Misalnya yang biasa ngeluarin uang. Oh mungkin ibu-ibunya sebenarnya yang suka, anak-anak mah ya cuma ngikut aja. Nah sasaran kita berarti bukan, target market kita berarti bukan anak-anaknya. Tapi misalnya ibu-ibu usia sekian, sekian. Jadi pengambil keputusannya ada di ibu-ibu. Seperti itu sih. Oke, Untuk Bu. masalah SDM nanti. Oh iya, Bu ya. Siap, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi coba lebih spesifik ya Bu ya. Iya, PR-nya iya. nih lebih spesifik. Nanti berkaitan sama packaging soalnya. Berkaitan Iya. sama packaging, berkaitan sama cara komunikasinya, sama tempat iklannya karena mereka berkumpulnya ada di mana. Ibaratnya kita mau mancing lele terus kita ke laut, itu nggak akan dapet gitu ya. Nah itu harus dipikirkan. Baik, Bu. Oke, kita lanjut Bun. Ya, lanjut ya. Masih ada lagi? Cukup dulu, Bu, segitu. Boleh lanjut ya? Oke, lanjut. Saya bantu share screen. Iya. Share screen mulai yang dari key ini Bun. Key resources. Key activity ya. Tadi key activity belum selesai kan ya? Key activity belum. Ya, nomor 6 key activity. Nah, ini silakan. Ya, nomor 6 ini adalah aktivitas utama apa yang kita lakukan untuk menciptakan produk. Nih, tadi 1 menciptakan produk. Aktivitas untuk menciptakan produk, kemudian aktivitas untuk mendistribusikan,
yang nomor 3 ya. Kemudian aktivitas untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, ini masuk di aktivitas utamanya. Aktivitas untuk mencari customer baru, misalnya new customer untuk pengembangan dan inovasi. Nah, ditulis semuanya di sini. Kayak misalnya Bu Betty ya, kardus. Aktivitas utamanya apa sih yang saya lakukan? Misalnya di sini. Saya misalnya R&D, Research and Development, mencari kemasan-kemasan apa sih yang lagi hype sekarang, yang sangat disukai orang-orang gitu. Jadi tulis di sini, aktivitasnya saya Research and Development, aktivitasnya saya untuk menjaga hubungan pelanggan, misalnya saya mengisi kelas-kelas di grup WA atau apa, dituliskan semuanya di sini. Jadi aktivitas ini berkaitan dengan satu, pembuatan produk, yang kedua berkaitan dengan aktivitas menjaga hubungan dengan pelanggan, yang ketiga aktivitas untuk mendistribusikan. Itu ya. Kemudian setelah kita menemukan aktivitasnya, kita masuk ke resources-nya. Itu ya. Resources apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa beraktivitas dengan optimal. Kayak misalnya tadi, kita riset and development. Maka kita butuh tools di sini. Misalnya di resources-nya itu kita tools, misalnya komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya. Atau data-data kita bisa beli gitu ya, dari Balai Pusat Statistik, atau ada lagi data yang lebih akurat itu ada dari swasta, tapi saya lupa namanya. Ya, ini aktivitasnya nih. Atau aktivitas untuk mengemas. Nah, tulis di sini mengemas, mengirimkan, dan lain sebagainya. Maaf, resources-nya ya, resources-nya, maka yang dibutuhkan ketika mengemas, apa saja yang dibutuhkan, misalnya butuh lakban, butuh kardus, butuh apa gitu, dituliskan di sini. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat key activities ini berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu adalah dari key resources, ya resources itu hal-hal apa saja, ini bisa dari SDM, bisa biasanya kita menyebutnya money, 4M ya, money, uang, material, barang-barang gitu ya, metode. Nah, ini di key resources-nya. Nah, tadi berkaitan dengan bagaimana Bun? Ya, maaf ya, ada yang bocor, punten. Sudah. Jadi ini untuk yang resources-nya ya. Untuk resources-nya tadi ada bisa berkaitan dengan SDM, bisa dengan uang, bisa disebutkan masalah mesinnya, metodenya, itu nih di resources-nya. Bisa dituliskan itu. Nah, tadi yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana SDM-nya, saya sudah ibaratnya keteteran gitu ya. Mau tidak mau ketika keteteran, marketnya sudah besar, sudah ada, maka ada namanya kita harus bisa diubah prosesnya, proses produksinya. Misalnya kita udah sekarang kita belum punya mesinnya, maka kita bisa maklon ke pabrik yang lebih besar. Atau kita ada uangnya nih untuk beli mesin, ya udah kita tambah mesin supaya lebih efisien. Atau kalau memang ternyata ditambah mesin butuh orang lagi, rekrut. Mau tidak mau ketika bisnis semakin membesar kita tidak mungkin menanganinya sendirian. Itu ya. Tadi yang bertanya masalah SDM, Bun. Bu Iis, gimana Bu Iis? Oh iya, iya. Iya, tadi sudah saya jelaskan mengenai masalah SDM gimana? Jadi kalau saya sih kan tadi kata Ibu kalau memang kendala di produksi, kalau memang kita masih menggunakan secara manual, mungkin kalau ada budgetnya mungkin beli mesin gitu untuk membantu. Nah, sementara ini saya ini perlengkapannya alhamdulillah sih untuk bikin Kripmolnya itu sudah menggunakan alat-alat mesin. Namun ada apa namanya proses yang masih
secara manual gitu. Jadi pada saat menggulung ya, ada saat menggulung-gulung itu saya belum menemukan alatnya gitu. Jadi sementara ini masih manual. Nah, pada saat itu yang saya masih tetap istilahnya keteterannya di situ karena sementara ini yang jadi karyawan saya ya itunya baru 2 orang dan 3 orang termasuk saya sendiri gitu. Tapi apa namanya pada saat proses yang keduanya itu pada saat pengirisan saya sudah menggunakan mesin, namun orang yang bisa megang mesin itu hanya saya sama 1 karyawannya itu. Nah, pada saat karyawannya itu umpamanya nggak bisa, otomatis saya sendiri ya. Jadi saya tuh bingungnya cara men-trainer orang tuh supaya orang itu ada rasa Bisa. percaya diri, oh saya bisa gitu. Tapi saya tuh pengen nunjukin bahwa ini mudah kok ini tuh gitu. Jadi saya masih bingung cara men-trainer orang itu gitu. Iya. Terus apa namanya? Saya masih bingungnya bagaimana cara manajemen untuk SDM itu supaya apa ya lebih 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 oke lah ya, Bu. oke gitu ya. Itulah masih banyak bingung di situ, Bu. Iya. Jadi ketika kita sudah menemukan metode baru, sudah menemukan mesin baru, sudah menemukan hal-hal baru untuk perusahaan kita, mau tidak mau kita harus delivery itu ke tim. Kita harus menyampaikan itu ke tim, mendidik mereka. Ya mau tidak mau itu harus terjadi gitu, harus dilakukan. Kalau memang kita tidak sanggup, gunakan pihak ketiga. Gunakan pihak ketiga itu misalnya ketika beli mesin baru atau ya saat ini kan sudah ada yang mau tidak mau ibulah ya yang menyampaikan. Nah, tugas business owner adalah belajar coaching, belajar leadership, belajar komunikasi efektif seperti itu sih Bu, supaya mau tidak mau kita kan sebagai pemimpin harus menggerakkan orang-orang di bawah kita. Bukan kita yang bergerak sendiri kan. Jadi itu harus dipelajari sih. Iya. Seperti Iya, itu, Bu. Iya. Lanjut ya. Masih ada lagi? Dilanjut dulu ya. Lanjut Lanjut dulu, nanti baru masalah-masalah silahkan. Oke. Sekarang lanjut ke key partner. Tadi ke cost ya, ke biaya. Tadi gini, jadi alurnya gini nih. Alurnya kita temukan tadi aktivitas nomor 6, aktivitasnya. Setelah aktivitasnya kita temukan peralatan atau mesin, metode, orang apa yang mendukung untuk aktivitas itu. Setelah itu kita temukan ke bawahnya ada di poin nomor 9 itu cost-nya, biayanya. Biaya untuk membuat aktivitas ini berjalan. Tuh ya. Misalnya ada aktivitas marketing sini, maka di sini ada biaya marketing. Biaya iklan di Facebook misalnya, ada biaya iklan di Facebook. Biaya untuk packaging, biaya untuk packaging. Biaya untuk delivery, untuk SDM dan lain sebagainya ditulis di sini. Kemudian, tapi kita bisa, kenapa salah satu hal yang membuat bisnis model ini juara adalah kita bisa mengubah yang tadinya cost, yang tadinya biaya, itu kalau kita mendapatkan partner yang tepat di poin 8, ada key partner, maka itu bisa tidak menjadi biaya. Contohnya gini ya, yang saya lakukan. Nah, ketika customer saya di sini di key activities-nya atau aktivitasnya itu adalah pengembangan produk, business development, kemudian di resources-nya itu butuh orang yang mumpuni dalam bidang pengembangan bisnis di poin 7-nya, kemudian di poin 9 biayanya itu ternyata besar gitu. Jadi teman-teman yang melakukan bisnis development ini biasanya yang sudah bisnisnya berjalan lama dan omsetnya sudah besar, mereka butuh tim pengembangan itu. Kemudian ternyata di sini cost-nya kok besar ya. Nah, akhirnya cobalah cari-cari partner ke sini. Ternyata cari partner orangnya bisa
business development, bisa pengembangan bisnis gitu. Akhirnya yang tadinya cost, yang tadinya biaya, ketika kita mendapatkan partner yang tepat, itu mungkin tidak lagi menjadi biaya. Nah, itu makanya mengurangi biaya tadi kenapa disebutkan salah satu keunggulan dari bisnis model adalah bisa mengubah dari yang fixed cost atau biaya tetap menjadi variable cost atau malah justru gak ada biaya sama sekali karena dapat partner yang tepat. Nah, ketika tadi contohnya SDM untuk business development, ternyata dapat key partner yang misalnya ketika di-share saham, kemudian ya orang juga mumpuni juga dalam bidang pengembangan bisnis gitu, seperti yang saya lakukan ini akhirnya dia nggak ada biaya untuk itu karena otomatis saya juga pengen dong mengembangkan bisnis ketika saya masuk sahamnya di situ gitu. Seperti itu. Sudah itu aja sih sebenarnya sederhana sekali kan ya. Ada poin 1 customer, nah, menentukan target market, kemudian menentukan produk yang tepat untuk target market kita, kemudian kita menyampaikan produk caranya bagaimana, menjaga pelanggan seperti apa di customer relationship itu, kemudian pendapatan apa saja yang bisa kita dapatkan dari bisnis kita, terus aktivitas apa saja, resources apa saja yang kita butuhkan, biayanya apa saja, partnernya siapa saja yang bisa kita lakukan, itu ada di semuanya di bisnis model Canvas ini. Ringkasannya seperti itu. Nah, untuk memudahkan teman-teman, itu juga sudah slide-nya sudah saya berikan ke Bunda Ida, itu ada ringkasannya nih. Sudah ada semua, saya ringkas di situ, seperti itu. Nah, untuk contoh saja nih, untuk contoh tadi sebenarnya sudah ya. Ini saya contohkan satu lagi yang untuk inovasi. Inovasi ada Bun yang bisnis peternakan ayam Bun di bawah slide-nya. Itu untuk inovasi ini. Jadi contohnya gini, ini peternakan ayam, bisnisnya modelnya B2B ya, karena dia nggak jual eceran, tapi dia jualnya ke pengepul besar. Nih customer segmennya itu pasar tradisional. Jadi dia nggak jual satu-satu, tapi jualnya langsung ke pasar tradisional, ke orang yang jualan di pasar tradisional, orang ke hotel dan bukan ke hotel dan resto nih yang biru nanti dulu ya. Terus ke pasar modern, ke bawah Bun. Ya, ke bawah lagi. Ya, oke ini. Jadi ini kita lihat yang warna-warna ungu ya, yang warna ungu. Jadi ada gini. Saya mau bisnis peternakan ayam gitu ya. Value produknya saya mau bisnis ayam potong. Saya mau bisnis ayam potong, segar, sehat. Nah, saya mau jualnya B2B aja, saya nggak mau B2C. B2C kecil gitu ya. Misalnya saya maunya B2B aja. Oke, kalau B2B berarti jualnya misalnya bisa ke pasar tradisional. Kalau B2C misalnya langsung ke ibu-ibu. Nah, ini kalau kita balik lagi ya ke ini ke B2B. Pasar tradisional, ke pasar modern gitu ya. Kemudian ke hotel dan resto juga bisa B2B. Kemudian dari produk ayam potong yang sudah mendapatkan target market. Nah, ini nanti ditentukan lagi nih dari pasar tradisional itu apa aja sih yang dibutuhkan orang-orang ini, karakteristiknya apa, nanti dimasukin ke buyer persona tadi yang saya buat. Misalnya harganya murah, B2B sama B2C pasti beda ya, orang pasti pengen dapatnya harga yang lebih murah dan lain sebagainya, tapi kita main di volume. Nah, makanya revenue stream-nya di bawah itu Bun yang di atas dulu Bun slide-nya, yang belum ada oranye-nya. Iya, ini jadi mainnya penjualan yang high volume sales gitu. Jadi penjualannya itu volume besar, bukan yang eceran. Kita mainnya di angka kali gitu ya. Jadi jumlahnya besar walaupun untungnya kecil-kecil tapi besar. Misalnya satu ayam potong cuma 1.000, 2.000 gitu, tapi mainnya satu truk, satu kontainer gitu, nggak masalah gitu. Itu pilihan. Kemudian aktivitasnya apa saja? Nih aktivitasnya. Oh ini
Channelnya adalah misalnya peternakan ayam sendiri tadi. Dengan menggunakan peternakan ayam, kita bisa nih jual dengan high volume sales. Kemudian cara menjaga hubungan dengan pelanggannya adalah dengan cara dikirimkan, bukan customer yang ngambil ke peternakan misalnya. Tuh. Kemudian aktivitasnya misalnya pemeliharaan kesehatan ayam, memasarkan hasil pemotongan ayam, gitu ya. Terus resources-nya apa? Resources-nya tadi karena kita peternakan, maka kita butuh lahan ternak, butuh angkutan untuk delivery, ya. Tadi customer relationship-nya kita pakai delivery, maka butuh angkutan, kemudian butuh SDM, gitu ya. Setelah key resources-nya dapat, terus kita turunkan ke bawah, kita cari biayanya, biaya apa saja. Biaya itu meliputi variable cost dan fixed cost-nya. Misalnya variable cost-nya, ini variable cost ini yang berkaitan dengan tidak dengan produksi langsung gitu. Contohnya adalah, Kakak tolong itu dong, charger Kak. Tolong. Oke, sambil menunggu, bisa dilanjut Mbak Rita? Ya, Masih di mute? Oke. tadi Variable cost ya? ya, variable cost itu yang berkaitan langsung dengan produk gitu, pembuatan produk. Misalnya kita membuat untuk ayam ini ya, untuk ayam ini berarti misalnya jumlah ayamnya cuma ada 10, maka variable cost-nya misalnya di pakan. Pakannya biasanya untuk hanya 10 ayam. Gitu. Untuk yang fixed cost-nya itu adalah biaya yang ada aktivitas, tidak ada aktivitas, itu tetap dikeluarkan. Contohnya, untuk biaya sewa peternakannya, untuk biaya SDM administrasi misalnya, ya ini ya untuk konstruktornya. Kemudian kita nyari partnernya bisa dari dinas peternakan itu yang sewaktu-waktu melakukan pemeliharaan kesehatan. Jadi nggak ada fixed cost nih. Bisa kita pakai partner dari dinas peternakan yang ketika kita butuhkan, udah cukup nih dari dinas peternakan membantu kita gitu ya. Kemudian ada dari supplier pakan. Kita nggak membuat pakan sendiri, tapi beli ke supplier pakan yang mungkin bisa di Tempo, bisa apa gitu. Intinya kalau key partner ini tidak terikat seperti pegawai, seperti orang di dalam manajemen kita. Sementara kalau di key resources itu terikat seperti pegawai gitu. Nah, untuk inovasinya nih misalnya, ternyata ketika di pasar, harga ini kok dikuasai sama pasar ya, kita tidak berkuasa menentukan harganya, karena sudah dimaini oleh mafia ayam misalnya. Nah, maka kita ingin menambah value ayam kita nggak hanya sekedar menjadi ayam potong segar, kita pengen inovasi ada pemasukan lain lagi dari ayam produk kita. Nah, ini contoh inovasinya, slide ya, itu yang di warna oranye, itu contoh-contoh inovasi dari itu. Inovasinya misalnya kita bikin dari ayam potong ini, kita bikin resto ayam sendiri misalnya. Nah, kita butuhnya apa? Konsumennya baru kan, berarti itu udah konsumennya udah bukan B2B lagi, konsumennya udah konsumen B2C gitu. Atau bisa juga tetap B2B dengan cara misalnya masuk ke resto-resto ayam yang sudah berjalan. Tapi sekarang yang mau kita lakukan adalah misalnya kita mau jualan produk olahan ayamnya deh langsung, tapi melalui resto ayam dengan konsumennya B2C. Nah, kita buat di sini. Ya, ini kan sangat tidak sebelum dijalankan bisnisnya kita sudah bisa ibaratnya melihat dulu potensinya apa sih yang bisa kita kembangkan dari produk kita tanpa perlu mengeluarkan
Iya. Kemudian dari konsumennya udah kita temukan, kemudian yang tadinya pendapatannya dari high volume sales yang tadinya cuma untung 1.000, 2.000, atau bahkan mungkin ketika kondisi tidak stabil ya, ada mafia ayam itu bisa sangat merugi, ayamnya bisa di bawah harga pokok yang kita produksi, maka masuklah kita ke bisnis ayam resto ayam ini, maka jadi high margin dapatnya, high margin sales. Jadi penjualannya mungkin tidak sebanyak, volumenya tidak sebanyak ketika B2C, tapi marginnya dapat lebih besar. Nah, kemudian aktivitasnya, berarti kan aktivitasnya ada lagi tambahan ya. Ini saya belum masukkan aktivitasnya, mungkin nanti ya melakukan aktivitas-aktivitas restoran gitu ya, seperti membuat konten untuk iklannya, memasak, dan lain sebagainya. Kemudian resourcesnya mungkin sekarang kita yang tadinya tidak butuh koki, jadi butuh koki, butuh pelayan untuk restorannya, dan lain sebagainya. Kemudian atau bisa juga kita langsung mengabaikan aktivitas ini dan langsung ke pengelolaan ayam restoran. Seperti itulah, jadi langsung kita mengirim ke resto-resto ayam yang sudah jadi. Udah, secara garis besar itu semua. Jadi dengan bisnis model kanvas ini kita bisa memantau, ibaratnya ketika rumah sudah dibuat, ketika rumah akan dibuat, maka kita membuat dulu denahnya, membuat hal-hal yang bisa memudahkan kita membangun rumah itu tanpa mengeluarkan banyak biaya. Nah, seperti bisnis model kanvas. Jadi sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, kita bisa mengira-ngira siapa target market kita, potensinya seperti apa, biaya apa yang kita butuhkan, kita dapat pendapatannya dari mana, aktivitasnya apa saja, partnernya siapa saja. Itu kita bisa berkelanjutan mendapatkan, ibaratnya bisa laba terus-menerus ketika kita sudah bisa memahami bisnis model kanvas ini. Seperti itu. Tujuannya adalah itu, untuk membuat perusahaan menjadi sustainable, dan itu sudah dibuktikan oleh riset dari IBM bahwa yang menggunakan bisnis model kanvas bisa mencapai pemangkasan biaya dan lain-lain. Sekian pemaparan hari ini, mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang tadi belum jelas mungkin, atau dimasukkan langsung ke bisnisnya boleh. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Rita, luar biasa ya Ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ibaratnya nanti dengan bisnis apapun, kalau kita membuat bisnis modelnya, dan yang paling gampang adalah dengan bisnis model kanvas, kalau biar nyambung dengan materi sebelumnya, maka nanti aktivitas kita, penggunaan resources atau sumber daya yang kita miliki akan bisa fokus. Itu mungkin ya Mbak Rita ya? Iya. Iya, itu. Baik, kayaknya sih masih asik ya ngobrolnya ya. Tapi nggak berasa nih, waktu sepertinya cepat banget. Nggak berasa ternyata harusnya hanya 90 menit, ini jadinya 120 menit nih, luar biasa. Mohon maaf. Nggak apa-apa, tapi luar biasa nih rezeki buat kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya setidaknya sudah punya gambaran. Nggak susah kok membuat bisnis model kanvas. Syaratnya hanya 3M. Kalau saya mau kasih nih, nggak usah banyak-banyak, syaratnya 3M. Pertama, mau. Kedua, mau. Ketiga, mau. Itu ya. Dan alhamdulillah hari ini yang hadir, tadi saya catat ada 20 peserta. Nanti setelah ini, saya akan bagi di grup. Masing-masing akan didampingi oleh mentor, insya Allah dari DPD memilih mentornya ya yang bisa mengarahkan, memberi masukan sahabat-sahabat semuanya. Memang sudah biasa terjun dan menggunakan BMC ini, dan nanti akan didampingi selama 2 minggu minimalnya, tetapi targetnya setelah Lebaran semuanya sudah jadi dengan oke, punya produk yang oke, target market yang makin segmented, makin bagus, makin fokus, makin bagus, begitu ya Mbak Rita ya? Iya.
Iya, sehingga setelah itu nanti go bareng. Dan materi-materi berikutnya itu adalah materi-materi yang menunjang. Jadi Mbak Rita, setelah ini nanti teman-teman akan dapat bagaimana kalau produknya sudah dapat, target marketnya sudah dapat, sudah tahu aktivitas apa saja yang mesti dijalani, nanti akan didukung ada pelatihan foto produk, membuat copywriting, sampai kepada bagaimana sebagai business owner ini public speaking for selling. Ya. Jadi tetap sabar, tetap ikuti materi-materi kita di kelas, program, pelatihan, dan pendampingan bisnis ini. Udah komplit semua dapat itu nanti dari WPMI ya Bun? Ya, dan ini free selama 1 tahun. Bayangin nanti boleh minta Luar bantuan biasa. coach kita menghitungkan cost yang mesti kita keluarkan kalau ini kita mesti dibuat cost-nya semuanya. Artinya saya ingatkan ini biar rasa syukur kita terus melekat sehingga makin semangat mengikuti kelas-kelas berikutnya. Itu ya, jadi sebagai informasi ke teman-teman nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Mentornya saya sendiri nanti akan terjun, kemudian Mbak Eka Dapur Intan, beliau juga belajar juga di kelas juga, satu guru nih dengan Mbak Rita. Satu Iya, lagi Mbak nanti Eka. ada nih Mbak Eka nih. Hai Mbak Yang sudah Rita. siap. Mbak Eka ya, dampingi teman-teman sampai tuntas. Kalau nggak tuntas, bagian saya nagih-nagih Mbak Eka. Satu lagi nanti ada Mbak Nana. Mbak Nana biasa insya Allah juga sudah certified di mentor. Itu ya, jadi untuk makin semangat. Nah, Narita di sesi akhir ini ada closing. Iya, closingnya adalah siapa yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, itu aja sih Bun. Ketika kita berhasil meluangkan waktu membuat perencanaan, walaupun mungkin terkesan ribet, terkesan rumit, terkesan menyusahkan di awal, tapi itu akan menjadi panduan kita dalam menjalankan bisnis, karena bisnis itu bukan emotional skill tapi intellectual skill. Jadi WPMI ini udah sangat luar biasa sih. Itu aja sih. Siapa yang siapa yang gagal merencanakan berarti dia merencanakan kegagalan. Ayo jangan gagal. Oke, Udah, itu luar aja, Bu. biasa. Ibu-ibu, teman-teman semuanya, ayo kita kasih reaction bareng-bareng deh. Boleh jempolnya langsung, kamu foto nih, atau pakai reaction ngasih jempol begini. Ini berarti usianya masih muda nih, ala milenial nih. Boleh ya? Kasih jempolnya semuanya ya. 3, 2, 1. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Jempolnya boleh diturunin lagi. Ada Mbak Yuli nih, Mami muncul juga nih memberikan cintanya. Jadi closingnya luar biasa, dalam banget untuk saya sendiri. Barang siapa yang gagal merencanakan, maka sejatinya dia sedang merencanakan kegagalan. Ya, dan insya Allah itu bukan kita. Jadi mari bareng-bareng, insya Allah tidak rumit. Begitu closing dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banget untuk coach kita hari ini, Mbak Rita Julianti. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah dan ini berdampak pada kesuksesan, keberkahan bisnis-bisnis Mbak Rita. Ya, Amin. makasih Bunda Rita, Terima Bunda kasih, Ida. mohon maaf mungkin jika penyampaian saya kurang berkenan atau kurang masuk ke segmennya ya, atau saya banyak menggunakan istilah-istilah dalam bahasa yang biasa saya gunakan, saya mohon maaf. Semoga pesannya sampai. Teman-teman silahkan kalau misalnya ini bisa bertanya ke Bunda Ida atau ke mentor-mentor yang luar biasa di WPMI ya Bun. Dan di slide yang sudah dibagikan di grup ada nomor Coach Rita juga, jadi boleh ya, feel free ya untuk menghubungi ya. Iya, silakan kalau memang masih ada yang hal-hal yang kiranya kurang jelas atau berkaitan langsung dengan bisnisnya mungkin bingung, silahkan. Karena itu di masing-masing bisnis pasti ada kendala, ada masalah, itu pasti ada. Nah, tanggung jawab saya ketika menyampaikan sesuatu adalah teman-teman memahami, teman-teman bisa dipraktekkan, dan teman-teman yang sudah menjalankan ini sudah terbukti loh. Maka hargailah upaya dari WPMI untuk membuat teman-teman maju. Mari bersama-sama bergerak supaya bisnis kita ini nggak di bawah terus, supaya bergerak naik gitu. Seperti itu, Bang.
Oke, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuli, Mbak Rita, Ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan tetap SSO, tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Kita membesarkan bisnis kita bukan sekedar untuk kepentingan diri kita, tapi mudah-mudahan diniatkan agar kebermanfaatannya makin luas. Saya mohon maaf ya apabila menemani sahabat-sahabat semuanya siang hari ini ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri dan kita akan lanjutkan komunikasinya di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ibu-ibu. Ya, terima Sukses. kasih. Terima kasih. Mbak Rita. Terima kasih.